Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hukum-hukum dasar kimia. Salah satunya adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putu Malika Arswandi, absen 28, kelas 10 MIA 3. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dida Saputra dari kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Nik Hermina Rizky, saya absen 20 dari kelas 10 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Ikomo Jordi Pratama, absen 12 dari 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Kadek Mintan Triangse, nomor absen 21, kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Apriliantini dari kelas 10 MIPA 3, absen 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Santi, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 3. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang sejarah dari John Dalton. John Dalton adalah ahli fisika dan kimia Inggris, penemu teori atom, penemu hukum Dalton, hukum proporsi ganda, daltonisme, tanda atom, daftar bobot atom, penemu sebab hujan, perintis meteorologi, pengarang, guru, dokter, dan anggota Royal Society. Ia tidak pernah kawin karena katanya tidak mempunyai waktu. John Dalton lahir di Eagleville, Cumberland, Inggris pada tanggal 6 September 1776 dan meninggal di Manchester pada tanggal 27 Juli 1844 pada umur 76 tahun. Karena menemukan teori atom yang ilmiah dan bukan seperti teori atom Demokritus yang filosofis dan spekulatif, maka ia disebut Bapak Teori Atom. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah ini, saya akan memberikan presentasi di teman saya. Dalton lahir di desa Eagleford, desa terkecil yang berada di sebelah barat Laut Inggris. Ayah Dalton memiliki 6 orang anak, di mana ayah Dalton merupakan orang yang miskin karena tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai sekolah menengah. Ayah Dalton memeluk sebuah aliran agama yang disebut dengan Quaker. Dari umur 11 tahun, Dalton sudah mulai bekerja sendiri atau putus sekolah untuk mencari nafkahnya sendiri. Dalton merupakan anaknya sederhana, yang dimana dia tidak mau belajar dengan siapapun, melainkan belajar dengan sendirinya, yang dimana membuat dirinya lebih pintar dari teman sebaya-sebayanya. Pada malam hari, ia belajar matematika, dimana pada umur 12 tahun, dia bekerja sebagai seorang guru yang memiliki gaji yang sangat kecil. Ia hanya digaji 5 shilling atau minggu. Pada umur 15 tahun, ia mencari pekerjaan lain, yaitu sebagai buruh tani. Namun, pekerjaan tersebut tidak cocok baginya. Maka, ia mencari lagi pekerjaan yang dimana ia mendapatkan pekerjaan guru lagi, yang kemudian ia angkat menjadi kepala sekolah pada tahun 1793. Pada umur 27 tahun kemudian, ia pindah ke Manchester. Di sini ia bertemu dengan John Gough, ahli filsafat alam dan matanya buta. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Gough mengajarkan Dalton matematika dan filsafat alam. Pada umur 27 tahun, bukunya berjudul Esai dan Observasi Meteorologik terbit. Ia mengalami penderitaan buta warna, dan kemudian Dalton disebut daltonisme. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, hukum perbandingan berganda. Pada saat mengajukan hukum ini, rumus kimia senyawa belum diketahui. Hukum ini diajukan oleh John Dalton. Hukum ini menyebutkan bahwa jika massa salah satu unsur dalam 2 senyawa sama, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, perbandingan unsur karbon dan oksigen dalam karbon monoksida dan karbon dioksida yang berurutan adalah 3/4 dan 3/8. Jika massa karbon adalah sama, maka massa oksigen dalam karbon monoksida dan karbon dioksida adalah 4/8 atau 1/2. Komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa seperti air, 2 unsur bergabung masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari 2 unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk SO2 dan SO3. Dan unsur hidrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa H2O dan H2O2. Berikutnya kami akan menampilkan video
contoh soal dari hukum perbandingan berganda dan cara penyelesaian. Sekian video yang dapat kami tampilkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perlu dicatat bahwa hukum ini adalah pengembangan teori atom Proust yang kemudian ditemukannya hukum Proust itu sendiri. Hukum ini menyatakan bahwa atom tidak dapat berbentuk setengah harus menggunakan bilangan bulat. Hukum ini kuat didukung oleh teori atom. Dalton kemudian menyelidiki pada setiap unsur-unsur tersebut, pada setiap senyawa, dan mendapatkan suatu pola keteraturan. Pola itu disebut dengan pola perbandingan. Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur disebut bilangan bulat dan bilangan sederhana. Sekian dari saya dan akan Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapat tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap, hukum Franz. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu dengan massa total zat-zat hasil reaksi.
Sedangkan Brown menyatakan bahwa perbandingan pada masa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap dari kedua hukum tersebut. Dalton memukakan pendapat tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom identik dan perbedaan unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, misalnya air atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisah atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini pernyataan yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya ingin menambahkan. Hukum Dalton menyatakan bahwa materi terdiri atas atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi. Tiap-tiap unsur terdiri atas atom dengan sifat dan massa yang identik. Dan senyawa terbentuk jika atom dan berbagai unsur lainnya bergabung dalam komposisi yang tetap. Semua atom dalam unsur yang sejenis adalah sama. Oleh karena itu, memiliki sifat-sifat yang serupa seperti massa dan ukuran. 3. Atom dari unsur-unsur yang berbeda jenis memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Keempat, senyawa dapat dibentuk ketika lebih dari satu jenis unsur yang digabungkan. Kelima, atom-atom dari dua unsur atau lebih dapat direaksikan dalam perbandingan yang berbeda untuk menghasilkan lebih dari satu jenis senyawa. Walaupun di kemudian hari terbukti ada 2 di antara 5 teori yang perlu ditinjau kembali, Dalton tetap dianggap sebagai bapak pencetus teori atom modern, terlebih lagi karena teorinya tersebut mampu menerangkan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Peirce. Sekian dari presentasi saya dan kelompok saya. Jika ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang baik atau berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.